Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nggak kerasa ya, ini udah season 2, udah episode ke-10. Al-Fatihah udah mau hampir selesai. Terakhir kita berbicara tentang Rahman Rahim. Dan kita lanjutkan hari ini melanjutkan dengan Malik Yaumiddin. Nah, apa sih makna dari Malik Yaumiddin? Tentu saja bersama Mas Sony Wicaksono. Mas Sony, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mas, hari ini kita akan bahas tentang Malik Yaumiddin. Mungkin melanjutkan sesi season 2 ini sampai Al-Fatihah selesai kali ya. Jadi kemarin Rahman Rahim udah kita bahas tuntas gitu. Nah, next Malik Yaumiddin. Silahkan, Mas Sony. Oke, terima kasih Kang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bahas lanjutannya. Ya. Di Yaumiddin ini di surat Al-Fatihah ayat 4 ya. Ya, 4 betul. Nah, kalau kita bahas Malik Yaumiddin itu kalau diartikan di terjemahan Al-Quran itu kan yang menguasai di hari pembalasan, ya kan? Betul. Nah, pertanyaannya kita bahas hakikat ya. Pertanyaannya sebenarnya banyak kalau kita perhatikan artinya begitu. Pertama kali yang menguasai di hari pembalasan. Berarti kan Allah menguasai di hari pembalasan. Pertanyaannya berarti Allah nggak menguasai sekarang dong. Baru di hari pembalasan dia menguasai gitu ya. Jadi sebelum hari pembalasan gimana gitu. Dan apakah hanya di hari pembalasan Allah menguasai gitu. Pertanyaan yang pertama. Kedua, pertanyaannya Allah itu raja kan, di situ raja yang menguasai di hari pembalasan. Apakah misalnya saat ini di mana kerajaannya gitu kan misalnya kan? Itu luar di mana gitu? Kita harus pindah ke tempat tertentu untuk bisa menjadikan Allah sebagai raja atau bagaimana gitu kan. Malik itu juga seperti menguasai seperti apa gitu. Jadi kita kadang-kadang kalau baca satu ayat kita artikan tuh kita perlu menggali lagi apakah maknanya tuh gimana gitu kira-kira. Jadi digali gitu ya. Pertama kali begini. Malik Yaumiddin itu kan artinya Malik itu artinya raja tuh artinya kita harus patuh kepada raja gitu kan ya. Nah, din di situ itu sebenarnya artinya macam-macam ya. Kalau din itu secara hakikat sebenarnya artinya adalah tunduk dan patuh gitu. Oke. Jadi bukan pembalasan ya. Karena Allah itu tidak pernah membalas gitu loh Kang Abu. Jadi berkali-kali di dalam kitab suci Al-Quran dikatakan misalnya bahwa kita itu dibalas oleh perbuatan kita sendiri gitu. Di dalam surat 99 ayat 7 dan 8 dibilang fama ya'mal misqala dzarratin fama ya'mal misqala dzarratin saroya. Perbuatan baik yang sebesar biji atom ada balasannya. Perbuatan jahat sebesar biji atom pun ada balasannya. Jadi yang membalas itu bukan Allah, tapi perbuatan kita sendiri. Jadi Allah itu tidak pernah membalas. Kitalah yang melakukan sehingga kita menuai balasannya sendiri. Kira-kira begitu. Okay. Ada hukum namanya sebab akibat, akan hukum namanya tabur tuai, the great law of cause and effect, hukum sebab dan akibat ya. Jadi kalau kita mengalami keburukan, yaitu akibat perbuatan kita sendiri. Kalau mengalami kebaikan, akibat perbuatan kita sendiri. Tetapi supaya sikap hati kita bagus, di satu ayat boleh dibuka tuh Kang Abu ya. Ya. 4 ayat 79. Surat 4 ayat 79. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi. Jadi
sikap kita supaya baik ya, bahwa yang baik-baik itu datangnya dari Allah, yang jelek-jelek itu akibat perbuatan kita sendiri. Nah, Allah mempunyai hukum seperti itu. Jadi pembalasan di sini Allah tidak pernah membalas. Jadi kata-kata Malik Yaumiddin diterjemahkan sebagai yang menguasai hari pembalasan dan yang membalas di hari pembalasan. Sebenarnya itu agak membingungkan. Dan pembalasan itu terjadi setiap hari sebenarnya, nggak usah nunggu di hari pembalasan. Jadi misalnya hari ini kita kena keburukan, misalnya apa, sakit, atau kemudian kena musibah, atau kena apa, itu pembalasan akibat perbuatan kita sendiri gitu. Yes. Tidak perlu menunggu nanti gitu. Bisa dibalas saat ini, bisa. Di hidup ini, bisa. Tidak perlu dikumpulkan nanti lalu dibayar sekaligus gitu. Nah, jadi makanya kata-katanya tuh pembalasan tuh disempurnakan di hari kiamat. Disempurnakan tuh artinya ya hari ini ada, besok ada, saat ini ada, nanti di hari berikutnya lagi ada gitu. Jadi gitu. Jadi nggak menunggu gitu. Gitu kira-kira. Nah, jadi kita masuk ke dalam hakikatnya, apa yang disebut dengan Malik Yaumiddin. Pertama begini, Allah itu raja di raja, jadi raja di atas segala-galanya. Jadi kalau ada raja yang paling berkuasa, Allah lebih berkuasa lagi. Dan raja yang penuh kasih sayang, maharaja yang penuh dengan kasih sayang. Nah, sifat kasih sayang itu salah satu cirinya adalah tidak pernah memaksa gitu. Jadi Allah hanya menjadi raja atau maharaja bagi siapa saja yang bersedia untuk mengikuti, mengalami, surrendering, memasrahkan, menyerahkan kali ya. Segala-galanya kepada Allah gitu. Jadi di situ ada pilihan gitu loh. Nah, jadi bagi siapa yang tidak bersedia, tidak mau, tidak masih berpaling, masih menutup dan sebagainya, itu ya Allah tidak maksa, Allah akan nunggu gitu. Sampai kapan kita bisa memasrahkan, menyerahkan, menyediakan apa yang ada kita semuanya ini untuk tunduk patuh pada Allah. Kira-kira begitu. Jadi di sini din itu bukan hari pembalasan atau hari kiamat, tetapi din itu adalah sebuah sikap. Sikap yang tunduk patuh, yang didasarkan oleh bukan karena ketakutan, bukan karena timbal balik atau ada maunya, ada agenda, bukan karena ingin dapat balasan lebih banyak, bukan karena apapun, tetapi karena kesadaran gitu. Karena kesadaran ilahi atau disebut divine consciousness, sehingga kita dapat bersikap tunduk patuh yang didasarkan oleh kepasrahan, atau di dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai ad-dinul Islam. Jadi dinul Islam artinya sikap tunduk patuh, pasrah berserah atas dasar Islam atau kepasrahan. Kayak kata-katanya kan inna dina indallahil Islam. Sebenarnya sikap yang terbaik yang Allah ridhoi adalah sikap yang tunduk patuh atas dasar kepasrahan gitu. Nah, jadi selain daripada itu nggak bisa. Karena apa? Karena Allah pengennya kita tunduk patuh kepadanya itu atas dasar kesadaran. Dan orang yang sadar pasti tidak ada agenda, tidak ada iming-iming, tidak ada apapun, yang ada hanyalah karena kepasrahan dan keberserahan gitu. Nah, jadi ketika orang itu sudah tunduk patuh kepada Allah, didasari oleh rasa kepasrahan, keberserahan, misalnya di Quran tadi surat Ali Imran surat 383 atau 320, itu berarti Allah bisa menjadi penguasa atas dirinya. Jadi ini timbal balik dua arah. Nah, ini luar biasanya seperti itu. Karena kita sebagai makhluknya diberikan free will atau diberikan kebebasan untuk memilih. Sehingga kita boleh pilih seperti alam semesta yang tunduk patuh kepada Allah, diatur
semua oleh Allah karena itu bagian dari satu kesatuan universe seperti itu, atau tidak tunduk patuh kepada Allah gitu. Menutup diri dari kasih sayang Allah, menutup diri dari petunjuk, itu boleh juga gitu. Nah, pada orang-orang seperti ini Allah nggak mungkin jadi raja gitu. Jadi Malik Yaumiddin itu artinya adalah menjadi raja bagi siapa saja yang mau tunduk patuh kepadanya, didasarkan oleh kesadaran untuk pasrah dan berserah, bersedia untuk menerima semua kehendaknya, keputusannya, hukumnya dan sebagainya. Nah, jadi kapan Malik Yaumiddin itu? Ya sekarang. Pada saat kita bilang, ya Allah, saya bersedia, berserah, pasrah, tunduk patuh kepadamu untuk dapat mengikuti, menerima semua kehendakmu. Kira-kira tidak usah tunggu nanti gitu di hari pembalasan. Gitu. Dan di mana letak Malik Yaumiddin itu? Ya di sini, di sekarang ini, di hidup yang ini. Nggak usah pindah tempat kemana-mana gitu. Nggak usah nunggu di padang mahsyar. Di saat ini, di sini gitu. Nah jadi di saat ini dan di sini Tuhan bisa menjadi raja atas diri saya. Gitu. Raja itu artinya berkuasa penuh. Kalau presiden itu masih punya MPR, DPR kan. Kalau ini enggak, raja yang mutlak gitu kira-kira. Nah, pada saat itulah semua yang Allah kendaki, semua Allah sediakan, semua hadiah atau hidayah, bahasa Arabnya hadiah kan hidayah, yang Allah sudah sediakan itu terjadi. Gitu. Nah itu, jadi hakikat dari Malik Yaumiddin itu. Nah sekarang menjadikan Allah sebagai raja di hidup saya yang saat ini, di sini sekarang. Gimana caranya gitu? Nah kalau kita nama Allah tuh kadang-kadang kita ada perasaan Allah tuh jauh di sana gitu, jauh di sana gitu kan. Padahal bagi orang-orang yang merasa jauh gitu, kesadarannya masih jauh di sana, makanya kalau berdoa mohon yang di atas gitu. Ini kan bulat, jadi yang di atas mana, yang di bawah mana? Atau di sini Sri Asia saya bilang yang di atas di sana, tapi yang di Afrika yang di atas tuh di bawah saya gitu. Jadi yang di atas. Nah jadi bagi orang-orang yang merasa Tuhan itu masih berjarak, di surat Al-Baqarah ayat 186 kan dikatakan bahwa apabila hambamu bertanya kepadamu tentang aku, jawablah aku ini adalah dekat, gitu kan? Nah, berarti dekat itu sebenarnya masih berjarak gitu. Bagi orang-orang yang merasa masih berjarak, jawabnya dekat. Tapi dekat itu sebenarnya masih berjarak. Lalu bagi orang-orang yang sudah merasa dekat dan rasanya tidak berjarak, konfirmasinya adalah di surat 50 ayat 16 dibilang aku lebih dekat kepadamu dari urat lehermu sendiri. Ada jarak nggak itu? Udah nggak ada. Ada juga. Oh itu udah benar-benar ya di sini banget ya. Iya. Lalu di 57 ayat 4 dibilang aku berada dimanapun kamu berada. Berarti nggak ada jarak gitu. Nah jadi maksudnya apa nih? Jadi maksudnya kalau ingin kepada Allah itu sebenarnya di dalam diri kita itu ada roh kan, ada roh itu dalam bahasa Arab, bahasa kita itu zat. Itu roh itu artinya zat. Zat itu bahasa Arab. Bahasa kitanya roh atau ruh gitu ya. Bahasa Indonesianya itu percikan. Bahasa Arab Inggrisnya itu sparks gitu. Nah, jadi di dalam diri kita itu ada zat Tuhan gitu. Yang jadi satu atau melekat dengan roh kita, diri kita yang sebenarnya itu kan.
kira-kira begitu. Nah sebenarnya kalau orang sudah sampai kepada kesadaran ilahi, ya Tuhannya ada di dalam zat Tuhan yang ada di dalam dirinya itu. Meskipun ya di mana-mana ada, tapi yang ya di sini juga ada gitu. Jadi kalau bahasa Indonesia kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita gitu. Jadi memang nggak ada jaraknya. Nah, jadi artinya apa? Artinya sebenarnya kita itu ditis tuh bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia apa, diajak untuk sampai kepada kesadaran yang ilahi itu, yang divine consciousness itu. Nah itu adanya di dalam. Nah jadi caranya ya kan kalau kita tuh ada kesadaran otak, ada hati, ada macam-macam sampai kepada kesadaran itu, sehingga kesadaran itu nanti akan memberikan bimbingan, pengetahuan, petunjuk, apapun gitu ya, yang membuat kita bisa tunduk patuh kepada Allah melalui kesadaran ilahi yang ada di dalam kita sendiri gitu, kira-kira begitu. Jadi makanya mulainya dari mana? Mulainya itu dari menjaga atau menciptakan jarak antara diri kita yang sejati dengan apa-apa yang bukan kita gitu misalnya. Nah itu dimulai dari sana sampai kepada oh ya akhirnya saya yang sebenarnya ini, saya yang tidak pernah mati, sakit dan sebagainya. Nah itu kira-kira pembukaannya. Jadi kalau kita udah sadar ini berarti oh ya saya tuh sebenarnya bisa menjadikan Allah sebagai raja, penguasa mutlak atas hidup diri saya semuanya ini, seperti halnya alam semesta kita belajar kan. Alam semesta itu sudah tunduk dan patuh kepada Allah. Dia lebih Islam daripada kita loh. Iya. Di Quran kan disebutkan kan bahwa semua yang di langit dan di bumi itu aslam kecuali kita gitu. Artinya kesadaran universe atau alam semesta ini sudah seperti itu. Nah, apakah kita mau menjadi bagian darinya dan tunduk dan patuh pada Allah, menjadikan Allah sebagai penguasa yang mutlak gitu ya, dengan cara kita bisa pindah kesadaran pada kesadaran ilahi, kesadaran yang paling dalam. Kalau bilang paling dalam, sebenarnya nggak ada dalam luar ya, tapi kesadaran yang pokoknya yang kesadaran paling divine lah kira-kira gitu, paling murni, paling apa adanya, paling realitas dari dalam diri kita. Nah, pertanyaannya, apakah bisa semua orang seperti itu? Nah ini menarik ya Kang Abu ya. Jadi apapun yang ada di luar kita itu beda-beda setiap orang. Jadi misalnya ada orang yang badannya gede, kuat, dia bisa ngangkat batu yang besar. Kalau badannya kecil atau apa, dia mungkin nggak bisa. Ada orang yang punya uang, bisa beli mobil yang mewah. Satu lagi nggak bisa. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang diakibatkan oleh perjalanan masa lalunya kira-kira. Nah, tetapi kalau untuk yang di dalam itu kita equally capable gitu. Sama ya? Bisa sama. Jadi nggak ada yang beda. Nggak ada misalnya satu orang bisa mencapai kesadaran yang lebih dalam, yang satu enggak gitu. Nah yang berbeda adalah apakah orang tersebut sudah memanfaatkan apa yang Tuhan beri sampai ke kapasitas atau kemungkinan yang paling besar gitu, yang paling maksimal, yang paling tidak terbatasnya gitu, kira-kira begitu. Atau seseorang yang hidupnya itu belum sama sekali, belum sadar atau enggak 100% conscious atau sadar gitu. Jadi ini yang perlu nanti kita bahas di seri ini gitu loh. Caranya gimana gitu untuk bisa sampai ke sana. Tapi semua orang pasti bisa. Nah, ya kalau kita sudah sampai kepada kesadaran. Jadi Malik Yaumiddin ini dalam sekali sebenarnya. Sebagai sebuah ayat itu dalam sekali. Dan itu sebuah permohonan kepada Tuhan
untuk menyelaraskan kehendak Tuhan dengan kita, agar kita itu bisa Malik Yaumiddin itu. Nah, jadi kalau kesadaran itu masih yang menguasai hari pembalasan, maka tidak akan terjadi sekarang dan tidak akan terjadi sesuai dengan Allah kehendaki. Tetapi kalau kita punya kesadaran seperti yang kita barusan dibahas ini, Malik Yaumiddin itu bisa saat ini, di sini, dan sekarang, tanpa menunggu nanti, dan caranya adalah Tuhan bimbing kita sampai ke kesadaran yang ilahi, yang divine, yang paling dalam itu dapat terjadi. Dan semua itu akan ada quote-unquote petunjuknya. Ya kalau bisa bilang suaranya yang bisa keluar dari dalam diri yang paling dalam itu, untuk bisa kita ikuti dengan sikap yang berserah dan pasrah dan bersedia untuk dibimbing selalu. Jadi orang kalau sudah Malik Yaumiddin ya pasti melihat dunia ini, hidup ini dengan perspektif yang berbeda. Dia akan punya kesadaran yang lebih dalam, lebih berbeda dibandingkan sebelumnya atau orang-orang lain, dan dia bisa menjalani hidup secara lebih sesuai, misalnya lebih bahagia, lebih bersyukur, lebih segala macam. Karena memang Tuhan sendiri yang bimbing dia, yang mengarahkan dia dan sebagainya, kira-kira begitu. Nah, tapi kadang-kadang kan kita hidup tuh nggak bisa begitu up and down juga. Kita seringkali dipengaruhi oleh pikiran, oleh emosi, oleh kemauan gitu ya. Nah itu semua nanti kita bisa bahas dan kemudian bisa dicari akar penyebabnya gitu, sehingga kita tuh constantly ada di dalam kesadaran yang divine itu ya. Sebagai manusia kadang-kadang begitu ya, wajar, bisa dibilang wajar lah gitu. Tapi kalau kita udah bisa memisahkan mana pikiran, mana emosi, mana diri sejati, mana yang saya sendiri, nah itu kita bisa memilah-milah gitu. Selama ini kan nggak dipilah-pilah, pikirannya saya, badannya saya, emosinya saya, yang itu juga malah bukan saya gitu. Yang kesadaran ilahi malah bukan saya gitu. Kalau orang sakit dia menderita, penderitaan itu adalah dirinya. Kalau orang kayak orang lagi mau makan aja, wah saya ini lapar. Sebenarnya kan badan ilahinya atau kesadaran ilahinya nggak pernah lapar gitu. Yang lapar kan badan fisiknya. Tapi dia nggak bisa menjaga jarak antara diri dan fisiknya. Jadi begitu lapar ya, gue lapar, gue sakit, gue macam-macam. Jadi kesadaran untuk menjaga jarak itu yang pertama, mengambil jarak itu yang pertama kali mungkin perlu kita explore, elaborate lagi lebih dalam gitu. Oke. Kira-kira itu sih esensi dari Malik Yaumiddin gitu. Oke. Anyway, Mas Sony bicara tadi Malik Yaumiddin kan ya balik lagi ya, itu semua pengertian dalam gitu ya. Nah, sekarang implementasinya lah, misalkan gitu ya, kan satu ayat ini harus terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, pengimplementasian Malik Yaumiddin dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih, Mas Sony? Nah gini, misalnya gini, gini ya, kalau kita sudah sampai kepada kesadaran ilahi, sebenarnya itu menghancurkan atau melarutkan atau membongkar ya batas-batas gitu. Batas-batas kita dan di luar kita gitu, kira-kira begitu. Jadi misalnya dari kecil kita diajarin untuk tolong menolong sama orang lain gitu. Kenapa kita harus menolong orang itu? Diajarin lewat buku, lewat kesadaran otak gitu ya. Karena kita belum sampai ke kesadaran ilahi gitu. Kalau kita sudah diperjalankan atau dipindahkan Tuhan ke kesadaran yang paling divine itu, sebenarnya kita akan merasa bahwa kita dan orang lain itu satu loh gitu. Satu kesatuan.
nggak ada saya dan kamu gitu. Jadi nggak perlu diajarin dengan teori, dengan teaching atau textbook atau apapun. Kalau teman kita ketemu teman kita kan merasa, oh apa kabar, lalu kemudian apa yang bisa saya bantu meskipun nggak ngomong gitu ya. Lalu kemudian, nah sikap empati itu muncul gitu. Nggak ada perasaan keterpisahan karena everything is become a universe. Jadi makanya disebut sebagai kesadaran universal. Kesadaran universal itu kan uni itu kan satu. Verse itu ayat loh. Satu ayat. Satu kesatuan. Makanya disebut di Al-Qur'an itu Qul huwallahu ahad. Ahad itu artinya satu kesatuan. Tuhan itu satu kesatuan seperti itu, nggak dipisah-pisah gitu. Jadi kita nggak usah diajarin tentang bagaimana menghormati orang, nggak usah diajarin tentang bagaimana empati, bagaimana menolong, bagaimana mendoakan, bagaimana apapun itu tanpa diskriminasi, tanpa melihat-lihat, tanpa apapun gitu ya. Itu udah akan langsung terjadi gitu. Karena kesadarannya dibawa Tuhan ke kesadaran yang divine itu. Meskipun nggak bisa setiap saat kita nolong orang ya, karena kita kan terbatas. Tapi tanggapan kita terhadap semua ini itu adalah satu gitu. Makanya itu misalnya salah satunya gitu. Jadi menjadi oneness itu apa? Satu kesatuan. Satu kesatuan ya. Iya. Jadi misalnya Kang Abu bisa melakukan sharing setiap malam di dialog positif gitu. Kenapa Kang Abu ngelakuin itu? Karena Kang Abu merasa ada sesuatu quote-unquote tanggung jawab atau tugas atau apapun namanya, kita nggak usah definisikan ya, bahwa berbagi itu adalah suatu sunatullah gitu. Karena kita tuh satu gitu. Jadi melakukannya juga dengan nggak ada perasaan wah nanti supaya dapat pahala atau dapat apa, nggak ada gitu. Kita tuh satu gitu. Kita saling aja apa namanya sharing, saling menasehati dan sebagainya, kira-kira saling menolong gitu. Jadi ini aplikasinya bukan nanti di kehidupan nanti, di sekarang gitu. Orangnya akan langsung berubah kalau benar-benar Malik Yaumiddin satu ayat itu aja diterapkan, itu berubah gitu. Nggak ada orang yang mau ngerugiin orang lain misalnya. Nggak ada orang yang mau menzolimi orang lain, karena menzolimi orang tuh seperti menzolimi diri sendiri gitu. Gitu kira-kira. Jadi makanya di Quran misalnya dikatakan di surat 49, jangan bergunjing menjelek-jelekan orang karena ya apakah kamu tega memakan bangkai saudaramu sendiri misalnya begitu. Iya. Ini bukan bangkai saudaramu, ya diri kamu sendiri gitu, berarti gitu kira-kira begitu. Nah kalau sudah sampai ke kesadaran itu ya begitu. Jadi kita responsnya itu terhadap sesuatu yang sama bisa berbeda sekali. Nah, kesadarannya bisa beda banget. Itulah kesadaran ilahi. Kira-kira begitu. Tapi itu ya itu perlu nggak bisa teori, harus dialami. Iya, lagi-lagi ya, itu nggak bisa teori. Tapi at least pengetahuan tentang hakikatnya udah ada, jadi agak kebayang mungkin. Nanti kan menuju mengalaminya kan pasti perjalanannya kan masing-masing gitu ya, Mas Ani ya. Jalanannya, nah gini, kalau kita bicara perjalanan, nah ini kata-kata yang agak sering dipakai, tapi itu tadi perjalanan kemana? Perjalanan ke dalam, keluar, kemana, ke Bandung, kemana? Kalau ada kata-kata perjalanan berarti ada jarak nggak? Nah, secara tidak sadar ketika kita bilang, wah kita perjalanan, hidup tuh perjalanan kembali ke Tuhan, apa? Kita tuh menciptakan jarak loh. Iya. Benar. Sebenarnya itu bukan perjalanan, itu sebuah apa ya, kalau mau dibilang perpindahan atau hijrah atau apapun ya, atau misalnya ya itu kan kesadaran.
Sadaran bahwa seekor ikan yang ada di laut yang merasa, dia nanya laut itu di mana gitu. Terus dia dikasih kesadaran ya laut itu ya udah di sekitar kamu itu. Oh iya ini laut gitu. Kan dia nggak pindah kemana-mana gitu. Dia nggak pindah perjalanan ke laut mana kan nggak. Gitu. Dia hanya dikasih kesadaran, langsung totally berubah gitu. Iya. Realitasnya sama nggak? Realitasnya berubah. Tapi memandang segala sesuatu, persepsi itu jadi berubah, kira-kira begitu. Gitu. Nggak pindah kemana-mana, nggak jalan kemana-mana. Gitu. Iya, oke. Salah satu yang, misalnya sudah sampai kepada kesadaran ilahi, kata-kata beda aja tuh bukan gitu, maksudnya bukan gitu. Karena yang terjadi realitasnya ya begitu itu, kan susah diomongin. Misalnya, nggak begitu, ini gini. Ya emang realitasnya gitu, kita sama Tuhan tuh nggak berjarak gitu. Kalau dibilang dekat aja masih ada jaraknya gitu kira-kira. Itu sih analogi ikan di laut nanya laut mana itu oke banget sih Mas Sony. Itu dalam banget sih itu. Oke. Nah, tadi Mas Sony juga bilang bahwa ini semuanya punya kesempatan gitu ya. Nah, kesempatan ini tergantung dari usia kah? Tergantung dari lama belajar kah? Tergantung apa sih yang membuat seseorang bisa, yang tadi Mas Sony bilang berubah gitu mindsetnya atau pola berpikirnya, hijrah tadi lah, perpindahan itu apa sih dasar-dasarnya gitu Mas Sony? Yang bisa berubah adalah ketika orang itu pertama sudah menjaga jarak dengan pikiran, emosi, dan hidupnya sendiri, sehingga dia bisa menyadari dirinya yang sejati itu adalah yang tidak terpengaruh oleh apapun, termasuk dengan badannya sendiri gitu. Sehingga dia bisa bisa melihat segala sesuatu itu dengan berbeda gitu. Misalnya gini, kalau kita di kota Jakarta sebelum lockdown itu kan macet kan. Macet, kita ada di dalam kemacetan itu ya kita menderita gitu loh. Tapi coba Kang Abu lagi mendarat dari mana gitu, kota lain, terus mendarat di Jakarta gitu kan, malam-malam gitu, polusinya nggak ada gitu kan, jadi bisa lihat semua lampu-lampu yang macet-macet itu gitu. Indah nggak itu kota Jakarta tuh, segala kemacetan malam hari kan indah gitu. Jadi menjaga jarak dengan pikiran, dengan emosi itu, kita bisa pindah ke tubuh ilahi atau kesadaran ilahi yang itu indah gitu, blissful, joyful dan sebagainya gitu. Kita melihat segala sesuatu tuh indah aja gitu. Nah jadi yang kedua tuh adalah ya kalau orang bilang present moment atau be in the moment. Itu dalam banget sih. Kata-kata itu dalam banget gitu. Jadi harus dialamin, cuman ya perlu ada navigasi kita bahas gitu ya. Tapi itu begitu ada in that moment, in that present moment, and you are becoming, and then kita menjadi lepas batas-batas antara kita, kamu, saya, semua tuh lepas jadi kesadaran universe itu, baru kita bisa mendapatkan kesadaran itu. Karena ya gimana, ini kayak kalau dibilang di surat 31:27 atau 18:109 dibilang Quran itu seperti lautan, 7 lautan nggak habis-habis itu. Sementara kita ada di dalam tubuh kita, identifikasian kita dengan tubuh fisik segala macam yang terbatas, ya nggak bakal masuk. Harus buka kesadarannya seluas itu, baru kita bisa mendapat kesadaran yang sebenar-benarnya itu. Itulah harus dipraktekin sih. Oke. Oke, harus dipraktekin, benar Mas. Mas. Dituntun. Oke. Mungkin ini terakhir Mas Sony. Tadi Mas Sony bicara tentang menjaga jarak dengan pikiran, ego, diri dan seterusnya gitu. Nah, ya balik lagi ya, ini sesuatu hal yang harus dilatih ulang-ulang gitu. Karena kan we are what we repeat gitu. Nah, kira-kira apa sih latihannya? Apa sih
daily practice-nya yang harus kita lakukan lah ya, kalau kita bicara ini suatu hal yang penting gitu, supaya kita bisa, ya itu tadi, bisa be present gitu, bisa hadir utuh saat ini di sini sekarang, supaya kita bisa menyatu oneness tadi gitu. Gimana Mas Sony? Kita ini kan otak, emosi itu kan pindah-pindah terus. Kalau dibilang tuh sibuk ya, oscillating kalau bahasa Inggrisnya. Oscillating tuh kalau kayak grafik tuh, grafiknya begini-begini terus gitu kan. Nah padahal sebenarnya kesadaran ilahi kita tuh nggak begitu gitu. Nah selama kita ada di banyak kesadaran secara bersamaan dan masing-masing saling aja kita sibuk, ya kita nggak akan bisa sampai di situ. Tapi ketika kita kemudian meditasi itu penting banget sih. Kayaknya cara lain harus meditasi sih. Jadi dengan meditasi itu kita mengatakan kepada diri kita, oh kita bukan badan, kita bukan pikiran, kita bukan tubuh, kita bukan hidup ini, kita bukan tangan ini gitu ya. Misalnya gini, Kang Abu ngelihat ada orang dipotong tangan, dihukum dipotong tangan kan, tangannya dipotong itu tetap gitu. Namanya misalnya Abdullah gitu, atau siapa gitu, tangannya dipotong, tangannya hilang, dia tetap jadi Abdullah kan, berarti Abdullah bukan tangan gitu. Berarti semua tuh bukan kita, ada kita yang sebenarnya yang di dalam itu, yang nanti kasih sayang Allah bantu kita untuk di dalam meditasi itu menyadari. Nah, momen itu bisa dinavigasikan, bisa dipandu, tetapi pengalamannya harus dialamin. Jadi nggak bisa cuman, oh iya ya, oh aku dengar tuh cerita kamu, oh jadi gini, dicatat lalu udah gitu. Tapi harus ngalamin sendiri-sendiri. Jadi meditasi atau tafakur, tahanus itu memang nggak bisa diwakilin itu. Perlu proses itu. Dan semua orang punya kesempatan yang sama, equally, potentially equal gitu. Potentially ya. Potentially itu artinya bukan actually, sampai dengan kita mencapai semua potensi itu atau probability-nya itu semua sama. Potensinya sama. Tapi kita menggunakan, dan gini, menjadi hidup sebagai manusia itu diberikan kemampuan itu gitu. Kalau kita hidupnya sebagai hewan, binatang nggak bisa sampai ke situ. Tapi menjadi manusia itu kesempatan indah untuk sampai ke kesadaran itu. Gitu. Jadi ya dimulai aja gitu. Nah nanti kita bisa discuss lebih lanjut lagi bagaimana step ininya arah-arahnya atau tanda-tandanya gitu. Karena ya tiap orang kan punya background beda-beda. Yes. Oke. Thank you Mas Sony. Cukup mind blowing nih pembicaraan kita hari ini, asik ya. Malik Yaumiddin yang dibaca hari-hari gitu, yang setiap sholat dibaca untuk yang Islam gitu ya, yang mungkin hanya diucapkan gitu, tapi ketika kita setelah dalam, wah ini benar-benar kata Mas Sony tadi memang harus dialami gitu. Oke. Dan ini mungkin final statement Mas Sony untuk episode ke-10 kita di season 2 ini, silahkan. Ya ini cuman alternatif aja. Kan berarti arti Malik Yaumiddin yang kita baca di terjemahan itu salah, karena di dalam spiritual itu nggak ada yang salah gitu. Karena itu semua kesadaran yang berlapis-lapis, kira-kira begitu. Cuman ini hanya suatu penawaran atau alternatif di mana di situ Malik Yaumiddin itu artinya yang merajai, menguasai secara mutlak hamba-hamba yang tunduk patuh secara seutuhnya kepada Tuhan, yang didasarkan oleh sikap pasrah dan bersedia kepada Tuhan gitu. Jadi kapan itu? Ya sekarang, usah nunggu nanti, di hari nanti. Di mana ya, di sini aja gitu. Pada saat ini kita tunduk patuh kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai penguasa mutlak. Dan kapan
waktu yang terbaik untuk itu ya sekarang gitu. Nggak usah tunggu jam lagi, 2 jam lagi, besok atau nanti gitu. Sekarang aja gitu. Jadi bagaimana menjadikan Tuhan itu sebagai raja. Itu jangan jadi ide. Kalau jadi ide berarti kita pengen tahu gimana caranya menjadikan Tuhan menjadi raja. Itu ide kita sendiri. Ide kita gini deh, lucu ya manusia itu ya. Kita itu sama Tuhan kan dekat, ya kan? Tidak berjarak kan? Lalu kita di depan Tuhan yang nggak berjarak itu mengatakan ide saya begini gitu. This stupid idiot guy ini mau kasih ide gitu ke Tuhan, kan lucu gitu. Oh menurut saya nih gini caranya gini sehingga harus gini ide gitu. Jadi kalau Tuhan boleh komplain ini ini orang-orang ini idiot, stupid, dan mau coba ngasih ide lagi ke Tuhan gitu misalnya. Cuman kan ya udah gitu kan ya, Tuhan kan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun gitu. Jadi jangan mencoba melontarkan ide-ide tertentu gimana caranya atau kemudian harus begini harus begitu gitu. Mungkin Kang Abu pernah suka dulu beli TV ada antenanya luar itu zaman dulu atau nggak tahu gitu. Sekarang kan kabel kan, dulu kan pakai antena misalnya. Itu kan untuk cari saluran yang tepat diapain tuh? Putar kanan kiri gitu ya. Sampai apa? Sampai pas kan? Iya. Kalau udah pas diapain? Diputar-putar lagi nggak gitu? Iya, enggak lah. Udah dipaku aja gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi kita hanya suruh duduk, diam, meditasi, nggak ngapa-ngapain, sampai di postur geometri, di sikap yang benar-benar pas. Disitulah langsung apapun terjadi gitu. Nah, jadi bukan cuma postur duduk, tapi juga tadi menjaga jarak dengan pikiran yang bolak-balik masa lalu, masa depan, dengan emosi yang naik turun, oscillating kayak grafik kurva begitu, gitu. Nah, nanti di titik itu udah plok gitu. Nah, di situ semuanya akan terjadi, nggak usah punya ide orang idiot di depan profesor. Stop, idenya stop. Oke. Akan terjadi dengan seindah-indahnya gitu. Nah itu bagian dari Malik juga loh. Kalau kita bilang, oh Malik Yaumiddin tapi caranya gue nentuin nih. Gini-gini ya namanya bukan Malik Yaumiddin dong. Iya. Dari mulai niat, dari mulai cara, dari mulai apa tuh, sikap kita itu ad-dinul Islam. Tunduk patuh, pasrah berserah. Udah. Nanti hasilnya pun apapun, mau dikasih, mau enggak. Pasrah juga. Iya benar. Oke. Thank you Mas Sony, luar biasa pembicaraan kita di episode 10 ini makin asik ya, makin setiap episode makin dalam yang mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk siapapun yang menyaksikan ini. Semoga senantiasa kita semakin berserah, pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih Mas Sony, hatur nuhun waktunya di episode ini memberikan insight banget, kesadaran kita mudah-mudahan lebih baik lagi. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Sony.